الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri segala karunia, segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga semoga salawat dan salam itu juga dilimpahkan bagi kehidupan kita bersama di muka bumi ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, mari kita terus berupaya menjaga iman dan takwa kita. Takwa kepada Allah, takwa dalam arti kita waspada, kita hati-hati, kita berupaya menjauhkan diri dari semua larangan-larangan Tuhan. Karena semuanya itu akan berbahaya bagi kehidupan kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Sidang jemaat yang berbahagia, pada kesempatan Jumat ini, khutbah kita di siang hari ini, saya menyampaikan beberapa ayat surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155 yang berbunyi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kamu, menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, walju, dalam bentuk kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa karena kematian, was samarat, dan kekurangan buah-buahan yang kita perlukan. Wa basyiris sabirin, dan
berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepadanya raji'un, kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat, maghfirah, keampunan, perlindungan dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ayat berikutnya, wa balawnahum bil hasanat. Kami telah menguji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, wassayiat, dan berbagai keburukan, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sepanjang kehidupan kita pastilah berjumpa dengan dua macam, ya, kebaikan dan keburukan itu. Apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap buruk. Dapat keberuntungan, kelapangan hidup, hidup yang harmonis di dalam keluarga kita, anak-anak yang rajin dan berhasil, upaya-upaya dan perdagangan kita yang berjalan bagus. Nah, itu kita pandang sebagai karunia, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan kita atau tidak kita inginkan. Ya, kecurian, kemalingan, kecelakaan, ya, hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Nah, dua ini akan silih berganti di dalam kehidupan kita. Ada orang yang lebih banyak mendapat apa yang disebut dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga sebahagian kita yang dirundung kemalangan terus-menerus. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pandang sebagai ujian, cobaan kepada kita manusia sebagai hamba-hamba Allah. Nah, kalau ini kita pandang sebagai cobaan, ujian, nah, kita haruslah menang, haruslah lulus dari ujian ini. Nah, bagaimana supaya kita lulus dalam ujian ini? Dan siapa yang bisa disebut lulus dengan ujian ini? Nah, ini dikatakan, ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling kurang Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alni, ya, minas sabirin. Jadikanlah kami orang yang termasuk orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang menang ketika mereka mendapat, ya, kemalangan-kemalangan, kerugian-kerugian, hal-hal yang tidak menyenangkan. Minas sabirin. Kemudian kalau mendapatkan keberuntungan, hal-hal yang menyenangkan, minas syakirin. Allahumma ja'alna minas syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Nah, gunakan
nikmat yang kita peroleh, hal-hal yang menyenangkan, harta yang banyak yang kita peroleh untuk kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak cukup dengan kata berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, tapi kita tidak gunakan harta itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan zakatnya, kita memberikan infak, kita memberikan kebaikan, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sedang jemaat yang berbahagia, marilah kita berupaya di dalam kehidupan kita ini supaya kita termasuk orang yang sesuai dengan doa tadi, Allahumma ja'alna minasyakirin wa ja'alna minas sabirin. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur, jadikanlah kami orang yang sabar. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan orang yang menang, ya, melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita di muka bumi. Yang baik dan yang buruk itu akan silih berganti, dan itu pasti kita lalui, dan kita harus menang. Kita harus berhasil menjadi minas sabirin wa minas syakirin. Nah, mungkin ada lebih dari itu. Ya, kita menjadi apa? Orang yang ridha, senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi kita tetap radina billahi rabba. Kita ridha, kita senang Allah sebagai Tuhan kita. Radina bil islami dina. Bagaimana sering kita ungkapkan, kita ridha dan senang Islam sebagai agama kita. Radina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridha, kita senang Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang kita yakini. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, kita sedang diuji, ya, dengan musibah, ya, ancaman virus, ya, corona, ya. Kita tidak melihat, tapi dia sudah bertebaran di mana-mana, mungkin sudah menghinggapi kita. Nah, marilah kita sama-sama berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita berdoa, ya Allah, ya, tolonglah, bantulah umat manusia ini, hamba-hambamu ini, untuk mengatasi, untuk mengalahkan virus corona yang sangat berbahaya ini. Rasulullah mengatakan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu azza wa jalla min da'in, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa kecuali wa anzalalahu dawan, kecuali dia turunkan, ya, obat, ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya, itu obat itu diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang dekat, ya, para ahli, ya, hamba-hamba Tuhan yang menjadi peneliti itu menemukan obat dari penyakit yang sedang mengancam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah secepatnya memberikan petunjuk, memberikan hidayahnya, sehingga obat yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakit ini segera diperoleh dan berhasil untuk mengatasi penyakit yang mengancam kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.